Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dental Merah Kusuma, nomor induk mahasiswa 18040274029. Saya dari kelas Pendidikan Geografi 2018A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Oke, kita slide berikutnya. Setiap negara tentu memiliki kultur budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Dari segi sosial dan ekonomi pun, negara-negara tersebut memiliki keanekaragaman. Negara maju adalah istilah yang diberikan untuk negara-negara yang memiliki taraf hidup yang relatif tinggi, baik dari segi teknologi maupun ekonominya. Pembangunan mereka itu bisa dilakukan secara merata, sehingga tingkat kesejahteraan mereka juga tinggi. Jadi, suatu negara dapat disebut sebagai negara maju jika ekonomi di negara tersebut itu merata, standar hidupnya relatif tinggi, dan teknologi yang digunakan itu berstandar canggih. Sementara itu, negara berkembang ialah negara yang kesejahteraan materialnya masih dalam tingkatan yang rendah. Pengertian negara maju dan negara berkembang. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih pengertian dari negara maju dan negara berkembang? Oke, next. Nah, definisi dari negara maju dan negara berkembang. Kalau didefinisikan, negara maju atau developed country adalah negara berdaulat yang memiliki ekonomi sangat maju, diikuti dengan infrastruktur yang maju pula. Dan negara maju juga punya istilah lain, yaitu negara industri, yang dicirikan oleh industri dalam skala yang luas. Sedangkan negara berkembang ialah negara yang punya tingkat pendapatan lebih rendah, standar hidup lebih rendah, tingkat industrialisasi yang lamban, dan indeks pembangunan manusia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju itu sendiri. Nah, itulah beberapa contoh dari negara maju dan negara berkembang. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke slide berikutnya, yaitu karakteristik negara maju dan negara berkembang. Suatu negara bisa dikatakan maju atau berkembang itu dapat dilihat dari hasil pembangunannya, berupa 1. Pembangunan fisik, 2. Pembangunan yang non-fisik. Apa sih pembangunan fisik itu? Kita lihat berikut ini. Nah, ini ada contoh dari pembangunan fisik. Pembangunan fisik ialah pembangunan sarana fisik atau berwujud materi. Contohnya ada perumahan, perkantoran, sekolah, bandara, pasar, irigasi, jaringan jalan, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Lalu, apa itu pembangunan non-fisik? Nah, berikut adalah contoh dari pembangunan non-fisik. Pembangunan non-fisik yaitu pembangunan mental atau psikologis atau berwujud non-materi. Misalnya, pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan, etos kerja, spiritualitas, rasa persatuan, gerakan revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo, dan lain sebagainya. Nah, dalam membangun suatu negara dibutuhkan beberapa modal, yaitu kemerdekaan dan kedaulatan negara, wilayah negara, sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi efektif bangsa, kekuatan pertahanan keamanan, penugasan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Oke. Next. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari negara maju. Dari sudut pandang ekonomi, kriteria dari negara maju ialah ada 5 yang sudah saya rangkum. Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi. Tentu saja pendapatan per kapita tinggi karena negara maju mempunyai sebagian besar penduduknya itu bekerja di wilayah pekerjaan yang jasa. Yang kedua, terjaminnya kesehatan. Negara maju juga terjamin kesehatannya karena menggunakan teknologi yang canggih. Oleh sebab itu,
kesehatan terjamin dan minimal dari resiko penyakit. Yang ketiga ada kecilnya angka pengangguran. Yang keempat ada menguasai iptek. Tentu saja negara maju juga menguasai iptek karena sumber daya manusianya juga lebih pandai, lebih bagus daripada negara berkembang. Yang terakhir ada tingkat ekspor lebih tinggi dibandingkan impor. Untuk selanjutnya ada karakteristik negara berkembang. Contohnya itu pendapatan per kapita rendah. Yang kedua, keamanan tidak terjamin. Mengapa keamanan tidak terjamin? Dikarenakan Indonesia sendiri kurang sekali adanya pertahanan dalam keamanan. Nomor 3 ada fasilitas kesehatan minim. Dikarenakan Indonesia negara berkembang mempunyai teknologi dari kesehatan yang tidak canggih, kebanyakan fasilitas kesehatan dimiliki sangat minim, sehingga banyak terjadi risiko penyakit, bahkan manusia yang ditangani itu bisa meninggal. Yang keempat ada perkembangan penduduk tidak terkendali. Memang benar di negara berkembang itu perkembangan penduduk tidak terkendali karena belum ada sosialisasi tentang keluarga berencana. Lebih seperti itu. Yang nomor 5 besarnya angka pengangguran. Dan yang keenam, impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Oke, lanjut. Persebaran negara maju dan negara berkembang. Untuk persebarannya ini bisa dilihat dalam peta berikut ini. Untuk peta yang berwarna biru itu merupakan kawasan dari negara maju. Sedangkan peta yang berwarna abu-abu merupakan negara berkembang. Nah, persebaran negara maju itu sebagian besar terletak di belahan bumi bagian utara. Beberapa contohnya yaitu benua Eropa itu ada Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, Swiss, dan negara lainnya. Untuk benua Asia, khususnya di wilayah Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan. Dan untuk wilayah Asia Tenggara hanya ada Singapura. Sedangkan di benua Amerika ada Kanada dan Amerika Serikat. Di benua Afrika ada Afrika Selatan dan ada juga Australia dan Selandia Baru. Sedangkan persebaran negara berkembang itu sendiri sebagian besar terletak di belahan bumi bagian selatan. Berikut beberapa contoh dari negara berkembang itu. Yang pertama dari benua Asia. Di bagian Asia Tengah misalnya Kazakhstan dan Afghanistan. Asia Selatan misalnya India dan Sri Lanka. Asia Tenggara misalnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Asia Barat atau Timur Tengah misalnya Irak dan Yaman. Di benua Amerika ada Amerika Tengah, misalnya Meksiko dan Guatemala. Ada juga kepulauan Karibia, misalnya Republik Dominika dan Jamaika. Amerika Selatan misalnya Brasil, Venezuela, dan Argentina. Di benua Afrika terdapat kurang lebih 55 negara dan sebagian besar merupakan negara berkembang, dan juga contohnya yaitu ada benua di Afrika yaitu ada Kenya, Mali, Nigeria, Angola, Zaire, dan lain sebagainya. Regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Apa sih definisi dari regionalisasi itu? Regionalisasi atau regionalization menitik beratkan pada proses otonomi menyangkut interdependensi atau saling ketergantungan atau saling keterkaitan antara suatu wilayah dengan wilayah di dunia.
Nah, salah satu dampak adanya regionalisasi yaitu individu-individu yang ada di dalamnya itu menjadi semakin bebas untuk melintas batas negara mereka, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan bebas. Nah, berikut ada bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, ada 4 yang sudah saya rangkum. Yang pertama ada Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE, atau European Economic Community atau EEC atau Uni Eropa, European Union. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut, MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa berlambangkan bendera biru yang di tengahnya ada bintang yang membentuk suatu lingkaran warna kuning. Nah, MEE sendiri adalah organisasi kawasan yang bertujuan untuk menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya yang berjumlah 27 negara. Negara-negara yang termasuk dalam MEE ini di dalamnya ada Irlandia, Inggris, Perancis, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Australia, Belgia, Luxembourg, Jerman, Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia, Polandia, Hongaria, Slovenia, Cyprus, Malta, Slovakia, Latvia, Lithuania, Estonia, dan yang terakhir ada Portugal dan Ceko. Salah satu tujuan dari MEE ini yaitu integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan pekerjaan. Nah, ada juga AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. AFTA sendiri adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Salah satu tujuan AFTA yaitu meningkatkan jumlah ekspor negara-negara di anggota ASEAN. Lalu ada MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk mengadakan sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Salah satu tujuan MEA yakni menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi atau production base untuk negara-negara yang sekawasan. Nah, yang terakhir ini ada NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Nah, NAFTA sendiri ini merupakan perjanjian perdagangan bebas di negara-negara kawasan Amerika Utara yang terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Salah satu tujuan dari NAFTA yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota dengan penghapusan tarif dan non-tarif serta standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Oke, next. Nah, bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang di dunia. Nah, ini ada definisi dari kerjasama ekonomi internasional. Apakah definisinya? Bentuk kerjasama antar negara maju dan berkembang umumnya disebut kerjasama ekonomi internasional. Namun di dalamnya juga mencakup kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada perdagangan internasional dalam hal ekspor-impor, yaitu barang maupun jasa. Barang di sini yang dimaksudkan barang konsumsi dan bahan baku, dan jasa yang dimaksudkan itu adalah tenaga ahli dan konsultan. Yang kedua ada pertukaran sarana dan prasarana atau faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, teknologi ini yaitu mesin, peralatan, dan software. Dan yang terakhir ada modal. Yang ketiga ada hubungan hutang piutang, yaitu timbul karena adanya kegiatan perdagangan internasional
dan pembayaran atas sarana dan prasarana produksi yang umumnya dilakukan dengan sistem kredit. Sehingga dapat disimpulkan, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama ekonomi yang timbul karena perdagangan internasional, pertukaran sarana dan prasarana produksi, dan hubungan hutang piutang yang dilakukan suatu negara dengan negara-negara lain, termasuk hubungan antar penduduk dari berbagai negara itu sendiri. Nah, kita beralih ke tujuan kerjasama. Tentu saja kerjasama ekonomi juga mempunyai tujuan. Yang pertama, membebaskan bangsa dari kemiskinan dan kebodohan. Nah, misalnya ini dengan pemberian bantuan makanan atau bantuan dari pendidikan. Lalu, memajukan perdagangan dengan cara membentuk badan kerjasama ekonomi regional maupun multilateral. Yang ketiga, memajukan pembangunan negara yang berkembang, yaitu dengan memberi kesempatan negara berkembang mengekspor barang dan jasanya dengan kemudahan prosedur ekspor-impor, membantu promosi serta mencarikan mitra usaha dari negara-negara maju. Bentuk kerjasama antar negara. Nah, bentuk kerjasama antar negara ini berdasarkan letak geografisnya. Berdasarkan letak geografisnya ada 3, yaitu yang pertama, kerjasama ekonomi internasional, yaitu kerjasama negara-negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya, kerjasama di bawah naungan PBB, IMF, ECOSOC, dan IBRD. Yang kedua ada kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama beberapa negara dari suatu kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya MEE, OPEC, dan AFTA. Yang ketiga ada kerjasama ekonomi interregional. Yang pertama ada kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan dengan negara-negara di kawasan lainnya. Contohnya kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Bentuk kerjasama antar negara berdasarkan banyaknya negara peserta. Ada 2. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama yang hanya melibatkan 2 negara saja. Contohnya, kerjasama Indonesia-Singapura, kerjasama Amerika Serikat dan Jepang. Yang kedua ada kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara. Contohnya ASEAN, AFTA, dan PBB. Nah, ada bentuk kerjasama antar negara berdasarkan tujuan yang sama. Berdasarkan tujuan yang sama ada 2, yaitu ada Consultative Group on Indonesia atau CGI, yaitu kelompok negara yang memberikan bantuan dan pinjaman untuk pembangunan ekonomi Indonesia, yang terdiri dari Jepang, Australia, Belgia, Italia, Jerman Barat, Inggris, Kanada, dan Perancis. Yang kedua ada Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, yaitu kerjasama antar negara yang beranggotakan 21 negara maju yang bekerjasama dan memberikan bantuan untuk pembangunan negara berkembang. Bentuk kerjasama antar negara berdasarkan lapangan usaha yang sama. Ada 2, yaitu ada Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak seperti Arab Saudi, Indonesia, dan Venezuela. Lalu ada ASEAN and Pacific Coconut Community atau APCC, yaitu kerjasama negara penghasil kelapa di Asia dan Pasifik. Nah, bagaimana, sudah paham atau belum? Jika sudah, kita lanjut. Ada dampak pasar bebas terhadap negara Indonesia.
Apa sih definisi dan contoh dari pasar bebas itu? Nah, salah satu bentuk kerjasama negara maju dan berkembang ialah pasar bebas yang dipandang sebagai konsekuensi dari globalitas ekonomi dan tidak dapat dihindari oleh negara manapun termasuk di Indonesia. Adam Smith, seorang filsuf dan pelopor ilmu ekonomi modern, memberikan pandangannya mengenai pasar bebas, yaitu suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Contoh dari pasar bebas sendiri adalah ada NAFTA, ada CAFTA, AFTA, dan MEA. Ciri-ciri dari pasar bebas ada 4 yang sudah saya rangkum. Yang pertama, pergerakan bebas modal dan tenaga kerja keluar maupun ke dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, akses bebas ke pasar. Pedagang dapat langsung menjual produknya ke konsumen. Yang ketiga, segala aktivitas ekonomi bertujuan untuk memperoleh laba atau profit oriented. Yang terakhir, semua aktivitas ekonomi ini dilaksanakan masyarakat dan tidak ada intervensi dari pemerintah. Fungsi pasar bebas ada 3 yang sudah saya rangkum. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Yang kedua, peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir, menambah devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Ada juga dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Dampak pasar bebas sendiri ini ada juga dampak negatifnya, ada juga dampak positifnya. Dampak positif dari pasar bebas ini adalah yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Yang kedua, hambatan perdagangan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Yang ketiga, peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Yang keempat, meningkatkan peluang investor yang menanamkan modal dan membangun basis produksi di Indonesia. Yang kelima, menambah devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Lalu bagaimana dengan dampak negatifnya? Nah, dampak negatifnya ini, produk dalam negeri cenderung kalah bersaing dengan masuknya barang-barang luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. Yang kedua, bertambahnya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. Yang ketiga, munculnya ketergantungan terhadap negara maju. Yang keempat, bila tidak mampu bersaing akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatnya jumlah pengangguran. Dan yang terakhir, ada konsumerisme. Nah, setelah ini ada tayangan video yang mana berisikan berita bahwa Indonesia siap menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam video ini, Bapak Jokowi selaku Presiden negara Indonesia menghimbau semua masyarakat Indonesia untuk siap dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Berikut videonya, silakan disimak. Sementara itu, pemerintah Indonesia dituntut memberikan perlindungan pada semua sektor dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2016 ini. Ya, Presiden pun menginstruksikan untuk memperbaiki seluruh sektor yang masih lemah agar Indonesia siap bersaing. Memasuki pasar bebas di wilayah Asia Tenggara atau masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Meningkatnya persaingan baik pada produk maupun jasa, pemerintah Indonesia dinilai perlu memberikan perlindungan di seluruh sektor. Jangan melindungi UMKM, melindungi individu saja tidak, karena dalam butir kelima ASEAN tentang kebebasan tenaga kerja, dia mencakup Mutual Recognition Agreement pada 6 lingkup tenaga kerja. Kedokteran umum, konsultan, konstruksi, perawat, gitu ya,
satu lagi tadi kedokteran gigi, konsultan, konstruksi, pariwisata, akuntan terakhir. Nah, dari 6 subsektor ketenaga kerjaan itu kan kita nggak ngelihat ada perlindungan. Meski begitu, Presiden menegaskan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi di ASEAN, mau tidak mau harus siap menghadapi MEA. Berbagai sektor yang masih lemah pun terus dibenahi. Ya, ini MEA itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak lagi. Siap tidak siap, kita harus siap. Oleh sebab itu, ya semua yang kurang harus diperbaiki. Semua yang kurang harus dibenahi. Karena eranya memang era persaingan. Eranya adalah era kompetisi. Siap tidak siap, kita harus siap. Asosiasi Pengusaha Indonesia sebagai organisasi level strategik menilai kesiapan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN dapat diwujudkan, asalkan ada sinergi yang baik antara pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah. Memang kita sadari bahwa permasalahannya tidak sebatas masalah kompetensi saja, banyak hal memang. Tapi kami ingin memberikan nuansa positif terhadap situasi ini. Bahwa pengusaha harus bergandengan tangan dengan pekerja, diprotek oleh pemerintah lewat regulasi yang benar-benar mendorong kepada pekerja domestik untuk kompetens, dan dibangun kompetensi berdasarkan sertifikasi yang ada, dan tentu produktivitas akan terwujud. Tidak melulu membawa dampak negatif. Berlakunya pasar bebas ASEAN juga membawa keuntungan bagi Indonesia. Salah satunya dengan terciptanya lapangan kerja baru, serta membuka kesempatan ekspor yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, itulah video cuplikan berita yang mana Indonesia harus siap menghadapi pasar bebas ASEAN. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi, siap tidak siap, kita harus siap dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Apa saja strateginya? Kita slide berikutnya. Nah, yang pertama, Indonesia itu mempunyai potensi Indonesia sebagai negara strategis yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Di wilayah Indonesia berada pada silang jalur pelayaran internasional. Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, yang mana tidak dimiliki oleh banyak negara lain di dunia. Tanahnya pun dikatakan sebagai tanah tersubur di dunia. Ditambah lagi beragamnya suku dan budaya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak mendapatkan perhatian di dunia. Oke, selanjutnya, strategi Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah menyusun strategi pembangunan nasional yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Yang pertama ada norma pembangunan. Yang dimaksud norma pembangunan ini yaitu membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas itu tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Yang kedua ada 3 dimensi pembangunan. Apa saja? Yang pertama ada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Yang kedua ada dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan ketenaga listrikan. Lalu yang ketiga ada dimensi pemerataan dan kewilayahan untuk memperkecil kesenjangan dengan prioritas wilayah pedesaan atau wilayah pinggiran kota besar, wilayah Pulau Jawa, dan kawasan timur Indonesia. Oke, selanjutnya
Selanjutnya ada kondisi sosial politik hukum dan keamanan yang stabil. Itu dalam hal kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, dalam hal politik dan demokrasi, dan dalam hal tata kelola dan reformasi birokrasi. Dan yang terakhir ada quick wins. Artinya, pembangunan merupakan proses yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan output yang cepat yang dapat dijadikan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Nah, quick wins ini maksudnya yaitu hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya. Bisa dilihat dari kanan, gambar di kanan itu ada strategi pembangunan nasional. Bisa dilihat itu bersumber dari rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN tahun 2015 sampai 2019 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014. Oke, berikutnya sudah selesai. Baik, terima kasih atas perhatian yang luar biasa dari kalian semua. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah kata dari perkataan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, karena manusia juga tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinta Melaku semua pamit.